Kami bersyukur kepada Tuhan pagi ini, kesempatan yang baik Engkau anugerahkan bagi setiap kami untuk boleh datang kepada Tuhan. Bila kiranya pagi ini akan penuh dengan rahmat Tuhan, akan penuh dengan kuasa Tuhan, akan penuh dengan kasih Tuhan, akan penuh dengan petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan arahkan bagi kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami isi hati Tuhan, supaya jangan sampai kami salah dalam kami melangkah dalam hidup ini ya Tuhan. Mari Tuhan tuntun dan topang kami semuanya. Kiranya Tuhan juga mengampuni kami bila mana selama ini Tuhan kami berjalan seturut maunya kami sendiri. Kami merasa lebih pintar, kami merasa lebih hebat, kami merasa lebih mampu tanpa bantuan orang lain bahkan Tuhan. Tetapi pagi ini kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat, di bawah kuasa-Mu yang perkasa, bahwa Tuhan Engkau sanggup menolong kami semuanya, bahwa Tuhan Engkau sanggup mengubahkan kami dan memampukan untuk melewati hari-hari kami ke depan sampai rencana-Mu digenapi di dalam kehidupan kami semuanya. Engkau bekerja, Engkau mengurapi, Engkau berfirman dan menerjemahkan bagi setiap kami semuanya sampai setiap kami bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan hari dalam tangan Tuhan. Engkau yang memampukan hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini dengan kekuatan Tuhan, dengan urapan Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh mendengar dengan baik dan memahaminya pula dengan baik oleh karena pertolongan Roh Kudus yang Tuhan limpahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya yang di rumah maupun yang di gereja. Kiranya hari ini setiap kita semuanya akan diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini izinkan saya share screen buat teman-teman semuanya tentang pemberitaan firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Atas Penentuan Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini nggak tiba-tiba ada. Sesungguhnya hidup kita ini semuanya ada rencana Tuhan yang besar dalam diri kita. Entah kita mengerti atau tidak mengerti, entah kita sadar atau tidak sadar. Setiap kita punya rencana Tuhan yang kita emban dalam diri kita untuk kita jalani bersama-sama. Ya, kalau kita melihat tema ini, tentu teman-teman sudah memahami. Kira-kira saya akan cerita tentang apa ya? Saya akan berkhotbah tentang apa ya? Saya tentu saja akan berkhotbah tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Ya, inilah yang Yunus yang kita akan dengar bersama-sama tentang Yunus. Dikatakan demikian dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Teman-teman semuanya, sebuah keadaan yang mungkin begitu dahsyat, cerita yang sangat dahsyat yang kita dengar, yang kita baca di dalam kitab Yunus, ya. Bagaimana penentuan Tuhan itu berlaku atas Yunus? Dalam kitab ini ada beberapa kali dituliskan sebuah kata yang bernama atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah kalimat tekanan kalimat yang penting sekali buat kita semuanya. Bukan saja untuk Yunus yang akan saya bahas hari ini, tapi juga buat setiap kita masing-masing, bahwa ada penekanan khusus buat engkau dan saya, bahwa atas penentuan Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Apa itu atas penentuan Tuhan? Penentuan Tuhan berarti bahwa Allah berdaulat atas segala ciptaannya, dan Ia dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu. Apalagi pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ini penentuan Tuhan. Tuhan bisa menggunakan segala cara, menggunakan segala sesuatu untuk supaya rencana yang digenapi. Kapan? Untuk tujuan tertentu tentunya, untuk waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Jadi artinya setiap masing-masing kita beda tujuannya, beda maksudnya, dan di tempat yang berbeda-beda pula. Masing-masing punya porsinya untuk bisa menggenapi mandat Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dan ujung-ujungnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan kepada kita masing-masing, bahwa engkau dan saya harus yakin bahwa Tuhan itu punya cara yang unik.
Tuhan punya cara yang unik untuk mengajar kita. Seringkali bukankah kita banyak sekali bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau saya harus melewati ini, maksudmu apa ya Tuhan? Tuhan, saya harus mengalami ini, Tuhan punya mau apa atas saya ya? Tuhan, kalau saya harus menghadapi ini semuanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup saya? Kenapa saya harus melewati masa-masa seperti ini? Nah, inilah mungkin salah satu cara Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita, karena Tuhan punya cara-cara yang unik, masing-masing berbeda. Jangan ngiri, aduh Tuhan, kenapa proses yang teman saya alami lebih enak ya daripada saya? Kok saya lebih menderita daripada dia ya? Oh Tuhan, kenapa ya kalau saya kok lebih sakit daripada dia? Dibanding saya kok kayaknya dia lebih nyaman, lebih enak dibanding saya. Teman-teman, sekali lagi mari kita perhatikan bahwa cara unik ini masing-masing setiap kita akan berbeda. Dan ini yang Yunus juga alami, yang Yunus juga hadapi, yang Yunus juga harus lewati semuanya. Ketika Tuhan menentukan sesuatu atas alam, alam pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan bisa menggunakan segala macam unsur-unsur alam untuk membawa kita kepada kegenapan Tuhan. Yang pertama, apa? Kita sama-sama tahu Tuhan punya tugas untuk Yunus. Untuk kemana? Pergi ke sebuah kota yang namanya Niniwe. Niniwe itu di mana sih sekarang? Itu di daerah Makedonia, dekat Irak ya. Yunus tinggalnya di Yahudi, di Palestina. Tapi dia diminta Tuhan, kamu pergi ke Irak sana, ke Niniwe, beritakan firman bagi mereka, supaya mereka bertobat. Kalau enggak, mereka akan aku tunggang balikan, supaya mereka celaka semuanya. Tapi sama-sama kita tahu, Yunus yang mendengar apa kata Tuhan ini, mungkin sebelumnya sempat berdalih, Tuhan, Engkau kan maha kuasa, Engkau pasti mengasihi mereka lah, Engkau gak akan tunggang balikan mereka lah, pasti Tuhan akan tolong mereka. Tapi Tuhan tetap ingin Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Singkat cerita, Yunus nggak ikuti apa kata Tuhan. Dia mengambil jalan lain. Perhatikan kata ini. Yunus tidak mengambil jalan Tuhan, tapi dia mengambil jalan lain. Ini yang sering kali kita lakukan. Betul? Apa betul? Betul ya. Jujur, saya juga jujur. Seringkali kita nggak mengikuti jalan Tuhan yang Dia sudah tunjukkan buat kita. Yang di sana nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang di sana nanti akan ada berkat-berkat besar Tuhan akan limpahkan. Yang di sana nanti akan ada penyataan Tuhan secara langsung buat kita. Tuhan akan kerjakan di sana. Tetapi kita lebih suka mengambil jalan lain, bukan jalan Tuhan. Ngeri loh. Kita mengambil jalan lain yang kita pikir lebih enak kesini lah. Nah, dia pergi ke sebuah kota namanya Tarsis. Di mana itu Tarsis? Saya membaca literatur, Tarsis itu kurang lebih di sekitar Spanyol. Itu di ujung pantai ujung Spanyol sana. Jadi antara Spanyol di ujung dan Irak itu antara barat dan timur, seperti utara dan selatan. Antara jauh sekali, ini sangat berseberangan. Yunus pergi ke tempat yang jauh. Orang zaman dulu, di zaman perjanjian lama, percaya kalau dunia itu bentuknya kayak piring. Kayak piring yang lagi ngambang di tengah-tengah samudra. Rata. Di bumi datar tuh zaman dulu udah ada bumi datar itu. Jadi Yunus pikir Spanyol itu di pantai itu di ujung sekali kan, di ujung piring begitu tuh. Dia pikir sudah terlalu jauh. Dia udah jauh daripada Tuhan. Aku udah di ujung. Tuhan gak akan temukan aku di sana. Tetapi luar biasanya apa? Ketika dia pergi ke sana, mengambil jalannya sendiri yang dia pikir baik, Tuhan menggunakan caranya untuk menentukan alam, untuk mengikuti kehendaknya. Lihat, ketika dia berangkat dengan kapal, tiba-tiba Tuhan gunakan apa? Badai. Angin dan badai menggoncangkan kapalnya. Tuhan menggunakan samudra dan badai ini untuk mengombang-ambingkan kapal ini. Sampai di situ semuanya kebingungan, harus berbuat apa? Lalu mereka mulai lemparkan semua barang-barang yang ada di kapal supaya lebih teduh, lebih enteng. Tapi ternyata enggak juga. Hari itu Yunus berkata, ini semua terjadi gara-gara aku. Mendingan kamu lempar aku ke laut aja deh. Ya,
lempar ke laut, nanti pasti Tuhan akan diam. Karena aku nggak ikuti kata Tuhan, Tuhan marah. Nah hari itu semua orang di dalam kapal tersebut mulai ketakutan juga. Hah, kamu orang Ibrani, kamu melawan Tuhan, bikin Tuhan marah. Semua ketakutan. Hari itu semua orang berdoa sama Tuhannya Yunus, minta ampun sama Tuhannya Yunus, tapi badai belum mereda. Yunus berkata, lemparkan aku sebagai korban, biar Tuhan reda amarahnya. Lalu dengan sangat terpaksa Yunus pun dilemparkan keluar ke dalam laut. Yunus pikir hari itu hari terakhir hidupnya. Yunus pikir hari itu selesai sudah. Hari itu sudah tamat riwayatnya di tengah gelombang yang besar dari cemplungan ke sana. Tapi ketika dia masuk dalam laut, tiba-tiba ayat yang tadi kita baca bersama-sama di awal, maka atas penentuan Tuhan datanglah apa? Seekor ikan yang besar yang menelan Yunus, sehingga Yunus harus tinggal dalam perut ikan tersebut selama 3 hari 3 malam lamanya. Lihat, Tuhan menggunakan angin, Tuhan menggunakan badai, Tuhan menggunakan samudra, dan Tuhan menggunakan ikan yang besar untuk menangkap Yunus. Yang dia pikir hari itu tamat riwayatnya, yang dia pikir hari itu selesai harinya, tapi Tuhan gunakan untuk itu semuanya. Pelajaran apa yang kita dapat pagi ini? Yang pertama adalah apa? Manusia, lihat, manusia seperti Yunus, dia tidak mengikuti apa kata Tuhan. Tapi justru alam yang kita pikir nggak punya daya pikir, yang nggak punya kehendak, yang nggak punya pikiran, tetapi justru alam nurut sama Tuhan. Alam bisa nurut apa kata Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan. Harusnya kita malu ya. Harusnya kita malu. Kita berkata bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tapi kita sakar PDW, ikut maunya kita sendiri. Kita nggak ikuti jalan Tuhan, malah ikuti jalannya sendiri. Lalu apa lagi? Setelah itu Tuhan juga menggunakan cara lain. Lalu ketika Yunus dimuntahkan ikan besar tadi, hebat ya. Dari Spanyol ujung sana, ikan itu bisa membawa Yunus dengan kapal selamnya itu, seperti kapal selam, selama 3 hari 3 malam sampai ke sebuah kota yang bernama Niniwe, tempat tujuan semula. Dibawa sama Tuhan. Ikan ini nggak punya nakoda, nggak punya alat navigasi, tapi dia punya kendalinya di tangan Tuhan. Ini ikan bisa nurut dari Tarsis di Spanyol sana bisa sampai ke Irak di Niniwe. Itu luar biasa loh. Dan sampai di sana tiba-tiba Yunus ini karena penentuan Tuhan dimuntahkan Tuhan dari mulut ikan tersebut. Untung muntahnya gak dari belakang ya. Kalau muntahnya dari belakang udah lumat dia. Tapi dari depan masih utuh badannya. Masih bersyukur dia dimuntahkan dari mulutnya sehingga Yunus masih hidup. Lalu dia jalan. Di tengah-tengah jalan dia oke dah aku ikuti apa kata Tuhan. Lalu dia ingin melihat, dia sampai ke kota tersebut, dia bilang, hei orang-orang Niniwe, dalam waktu 3 hari ya, kalau kamu gak bertobat, Tuhan akan hukum kamu. Kamu akan ditunggang balikan sama Tuhan, kamu akan mati binasa semuanya. Rupanya orang Niniwe merespon apa kata Yunus. Dia dengar apa kata Yunus. Lalu raja memerintahkan apa? Oke, semuanya bertobat. Semuanya pakai kaun kabung, semua pakai abu, semuanya puasa. Dari mulai raja sampai budak, orang tua sampai anak-anak, bahkan semua binatang pun harus ikut puasa, minta belas kasihan Tuhan. Yunus mah santai aja, lihatin lu ya, dia naik ke atas bukit, dia duduk di sebuah tempat, cari tempat yang paling enak, dia lagi pengen nonton. Apa yang Tuhan akan lakukan ya? Aku mau lihat apa yang terjadi. Tapi karena panasnya udah mulai nggak enak, dia bikin sebuah gubuk di sana. Tapi juga nggak menolong dia. Tiba-tiba Tuhan tumbuhkan sebuah pohon jarak yang tumbuh hanya cuma dalam waktu 1 hari, bisa besar, bisa menutupi, menaungi tempat dia bernaung hari itu. Wah, hati Yunus senang banget. Aduh, puji Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Dengan adanya pohon ini aku terlindung. Dengan adanya pohon ini aku aman, aku nggak kepanasan, aku nyaman hari itu. Sambil dia ngeliatin orang-orang Niniwe, kapan ya Tuhan akan tunggang balikan di sana. Tapi esok harinya, waktu itu Tuhan juga kirimkan apa? Ulat. Hanya seekor ulat Tuhan kirimkan.
Lihat, Tuhan menggunakan pohon jarak yang tumbuh dalam 1 hari untuk menaungi si Yunus. Dalam 1 hari juga, 1 malam juga, Tuhan kirimkan 1 ekor ulat untuk makan itu pohon. 1 ekor, tapi bisa makan itu pohon sampai mati, sampai layu. Nah, di titik ini ada satu hal yang terjadi lucu. Dia marah sama Tuhan Yunus. Tuhan, kenapa engkau matikan pohon ini yang menaungi aku? Kira-kira ngomongnya kayak gitu ya. Aku kepanasan Tuhan. Kenapa aku udah sayang sama ini pohon yang udah melindungi aku, yang sudah menjaga aku, yang sudah menaungi. Kenapa engkau ambil? Kenapa engkau izinkan ulat-ulat ini makan pohon-pohonku? Yunus ini dalam posisi ini seringkali sama kayak kita. Kita merasa kita punya pelindung yang bisa menjaga kita. Kita merasa kita punya uang yang bisa menutupi kita. Kita merasa punya kedudukan yang bisa memelihara kita. Kita merasa punya banyak teman-teman yang bisa jagain kita. Tapi Tuhan bisa singkirkan itu loh. Kenapa? Supaya kehendaknya jadi atas kita. Ketika kita terlalu bergantung kepada apa yang menutupi kita, yang menundungi kita, hati-hati ketika Tuhan ambil. Dan ketika Tuhan ambil, seringkali kita marah sama Tuhan. Sama kayak si Yunus, bukan? Tuhan, kenapa kau ambil? Tuhan, kenapa kau izinkan kayak begini? Tuhan, kenapa kau singkirkan semuanya? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya kepanasan Tuhan. Nggak ada yang menaungi saya, nggak ada yang jagain saya, nggak ada yang pelihara saya Tuhan. Sepertinya Yunus hari itu udah kehilangan segala-galanya. Tuhan, kalau begini mendingan saya mati aja Tuhan. Nah, ini yang Yunus katakan sama Tuhan. Di dalam kekesalan hatinya dia marah sama Tuhan. Saya mau tanya ya, orang-orang Kristen boleh marah gak sih? Boleh marah gak? Boleh? Boleh apa gak boleh? Pertanyaan kedua. Pernah gak kalian marah sama Tuhan? Pernah? Pernah marah sama Tuhan ya? Teman-teman, sama nasib kita ya. Kita melakukan hal yang sama mungkin. Sama seperti Yunus. Tuhan tuh hebat loh. Tuhan tuh punya cara unik untuk mengajar kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengajar teman-teman semuanya akan hal ini. Engkau yang pernah marah, atau engkau yang pernah marah sama Tuhan, engkau menyalahkan Tuhan atas segala keadaan yang sedang kau alami hari-hari ini. Engkau mungkin sama seperti Yunus, sama seperti saya. Kita sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, inilah cara Tuhan yang unik untuk mengajar saudara, untuk melihat kemahakuasaan Tuhan, untuk melihat kedaulatan Tuhan. Tuhan bilang sama Yunus, Yunus, layakkah kau marah? Pohon ini bukan kamu yang tumbuhkan. Pohon ini bukan kamu yang siram. Pohon ini bukan kamu yang membuat besar. Aku yang memberikan kepadamu. Ketika aku ambil, engkau marah. Engkau layak marah? Lalu Yunus berkata dengan kemarahannya, ya, aku layak untuk marah. Sejujurnya, ini pun kata-kata kita kepada Tuhan. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku marah. Tetapi justru Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang dahsyat atas kita. Teman-teman semuanya, angin timur pun diberikan sama si Yunus ini. Sehingga pondok yang dia tempatin pun terbang entah kemana. Panas begitu menyangat. Dia pun ngomong lagi, Tuhan, lebih baik aku mati. Tetapi hebatnya apa Yunus ini? Di dalam kemarahannya, di dalam kesulitannya, dia berlutut di kaki Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Walaupun marah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku marah. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tapi hari itu Tuhan sedang mengajar Yunus. Teman-teman coba katakan, Tuhan sedang mengajar saya. Sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mengajar engkau dan saya untuk supaya rencananya digenapi dalam hidup kita semuanya. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan juga punya penentuan atas manusia. Tuhan punya penentuan atas kita manusia. Tuhan yang menentukan Yunus, yang memanggil Yunus pergi ke kota Niniwe. Tuhan yang menentukan para awak kapal saat yang ketakutan mengambil keputusan membuang undi. Pernah gak kepikiran
Kalau ada undian, siapa tahu yang kena orang lain. Bahkan dalam soal undian pun, ketika mungkin bentuknya dadu, atau kocokan, atau apalah bentuknya, kok bisa ya nama Yunus yang muncul? Ini rahasia Tuhan yang luar biasa. Kok bisa ya nama Yunus? Dari sekian puluh orang, mungkin ratusan orang di kapal tersebut dikocok, kok Yunus yang kena? Kalau bukan Tuhan yang menentukan, kalau bukan Tuhan yang kehendaki, kalau bukan Tuhan yang berdaulat atas Yunus, atas hidup kita, itu nggak akan terjadi. Jadi teman-teman semuanya, jangan merasa Tuhan kau melupakan aku ya. Tuhan aku sendirian ya. Tuhan aku kok kayaknya kesepian ya. Hei teman-teman, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan memperhatikan kita. Dari sekian banyak orang di dalam kapal tersebut, Tuhan tahu yang mana Yunus. Dalam sekian banyak nama-nama dalam kocokan itu, mana yang akan dimunculkan, Tuhan keluar, yaitu nama Yunus. Ajaib. Tuhan berperkara di sana sehingga nama Yunus muncul. Atas manusia-manusia, atas kita semuanya, Tuhan menentukan segala sesuatu agar rencananya digenapi di dalam hidup kita semuanya. Hari-hari ini mungkin kita perlu merenung, Tuhan, apa rencanamu buat saya? Ataukah saya sudah mengambil jalan yang saya pikir baik? Bukan jalan Tuhan, tapi jalanku yang ku ambil. Saya mau tunjukkan slide ini buat teman-teman semuanya. Ada dua jalan yang seringkali menjadi pilihan di depan kita. Jalan yang sulit atau jalan yang mudah. Mari pikirkan dengan baik. Pikirkan dengan bijaksana. Pilih dengan bijak. Yunus mendapatkan dua pilihan jalan. Engkau akan kukirim ke Niniwe untuk mentobatkan orang di sana, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yunus bilang apa? Enggak, aku enggak akan pergi ke Niniwe. Aku pergi ke tempat lain. Di Tarsis, tempat perdagangan yang hebat, tempat emas diperjualbelikan, tempat emas didulang begitu banyak. Dia pikir dia lebih happy di sana. Dia lebih cari tempat yang ramai, kota metropolitan. Kalau teman-teman bikin kejahatan, ini disclaimer ya. Kalau teman-teman bikin kejahatan, lalu kabur misalkan dari kota Bogor ini, kota mana yang teman-teman akan pergi? Kalau kita pergi ke tempat yang mungkin di Ciberem sana, di desa sana, atau di Bojongkoneng sana, di Sentul sana, mungkin akan mudah ditemukan. Kenapa? Karena tempat kan sepi. Orang akan saling kenal, ada orang baru, gitu kan. Tapi Yunus pergi ke tempat kota yang besar, yang nggak akan diketahui, yang orang nggak kenal. Orang-orang yang sibuk dengan diri sendiri, pergi ke Bali gitu misalkan. Orang yang sebodohan, nggak kenal ini, happy di sana, nggak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena mungkin mencoba untuk melarikan diri supaya orang nggak kenal. Yunus melakukan hal yang sama. Dia pergi ke kota besar yang orang mungkin pikir orang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tapi Tuhan tahu. Yunus mengambil jalan yang sulit untuk menggenapi, akhirnya rencana Tuhan digenapi. Yunus mengambil jalan yang sulit, berliku-liku, penuh goncang-goncangan, penuh dengan deg-degan, penuh dengan penderitaan, diombang-ambingkan, ditenggelamkan di tempat-tempat yang gelap. Itu Yunus. Engkau dan saya seringkali kayak gitu. Mungkin ketika kesulitan kita alami, mungkin engkau sedang mengambil jalan yang sulit. Mungkin engkau sedang mengambil jalan yang engkau pikir baik. Engkau enggak minta pertimbangan Tuhan, atau malah engkau tidak memperdulikan Tuhan. Engkau tidak mengambil jalan-jalan yang Tuhan sudah siapkan buat kita masing-masing. Amsal berkata, jalan yang disangka orang lurus ternyata menuju maut. Jalan yang disangka lurus ternyata menuju maut. Teman-teman semuanya, biarlah pagi ini sama-sama kita bisa merenungkan pernyataan ini. Mana yang kita akan pilih supaya kehendak Tuhan yang sedang dinyatakan buat kita semuanya. Masing-masing kita suatu hari kelak akan mengenapi rencana Tuhan. Ini yang tadi saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Tuhan tuh menentukan sesuatu dengan cara tergantung pada pilihan kita. Pilihannya mana? Ujung-ujungnya apa? Nama Tuhan akan dimuliakan.
Suatu hari kita menempuh jalan yang sulit, lalu pada akhirnya kita berkata, oh Tuhan ternyata begini ya. Mungkin Tuhan di atas coba berkata, tuh kan, coba lu kalau lu nurut, nggak repot kan, nggak susah kan, nggak menderita kan. Ketika saya merenungkan firman ini, saya pun juga merefleksikan dalam diri saya, Tuhan, apakah saya sedang menempuh jalan yang sulit? Apakah saya sedang menempuh jalan yang salah? Sehingga mungkin yang saya lewati salah, yang saya lewati mungkin sulit. Hari ini Tuhan mengajar sesuatu, bukan cuma untuk saudara, tapi saya juga diajar lebih dulu sama Tuhan. Kalau saya sedang menempuh jalan-jalan yang sulit, sehingga hidup saya jadi sulit, sehingga saya jadi susah, rasanya saya harus minta ampun sama Tuhan. Saya harus dengan besar hati minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Bawa saya kembali kepada jalan semula yang Tuhan sudah akan maksudkan buat saya. Gak apa-apa lewat kapal selam di bawah, di tempat-tempat yang gelap, di tempat yang nggak tahu arahnya kemana. Tapi Tuhan, ketika Engkau bawa aku kemana pun Engkau akan bawa, aku tahu tempatnya pasti tempat yang benar. Amin. Sekalipun jalan yang ku lewatnya mungkin sulit, tapi aku tahu itu jalan yang benar yang Tuhan akan bawa ke sana. Karena jalan yang kita lalui mungkin jalan yang salah sebelumnya. Tapi kalau hari ini mungkin jalannya kita sedang di persimpangan untuk memilih mana jalan Tuhan, mana jalan kita. Yang terbaik adalah pilihlah jalan yang baik. Pilihlah jalannya Tuhan. Pilihlah jalannya Tuhan. Supaya engkau dan saya selamat sampai ke tujuan. Suatu hari namanya akan dimuliakan melalui hidup kita. Suatu hari orang-orang akan melihat, oh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Suatu hari kita akan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Ayat itu minggu lalu saya khotbahkan, itu kesimpulan setelah kita melewati berbagai macam proses. Oh, sekarang aku tahu Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang percaya. Teman-teman orang yang percaya sama Tuhan. Lagu tadi berkata, Yesus hanya Engkau yang kuandalkan. Sungguh-sungguh katakan sama Tuhan bahwa Dia yang sungguh-sungguh kita andalkan. Jangan yang lain. Yang lain akan mengecewakan. Tetapi Tuhan akan menguatkan teman-teman semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya ajak